Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu sehat, dimurahkan rezekinya ya, dilancarkan segala urusannya ya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan apa yang namanya seni rupa tiga dimensi. Pada sebelumnya Bapak sudah menjelaskan seni rupa tiga dimensi dengan jenisnya patung. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan seni rupa tiga dimensi kriya. Nah, apa itu seni rupa tiga dimensi kriya? Nah, pada kesempatan kali ini akan Bapak bahas lebih lanjut. Apa itu kriya? Kriya adalah satu bentuk kerajinan tangan. Dengan kata lain, kriya suatu keterampilan mengerjakan atau membuat sesuatu dengan mengendalikan keahlian tangan. Jenis kriya dibagi menjadi 6. Nah, yang pertama itu ada jenis kriya kayu. Kriya kayu yang bahan baku pembuatannya menggunakan bahan kayu. Contohnya lemari, meja. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak menggunakan contohnya kriya kayu dari jam tangan contohnya. Nah, ini adalah satu bentuk jam tangan matoa ya. Nah, ini bentuk kriya kayu juga karena dia proses pembuatannya kayu dan proses pembuatannya menggunakan tangan. Selanjutnya kriya logam. Kriya logam memanfaatkan bahan baku emas, logam, besi, perunggu, titanium dan kuningan. Jadi segala bentuk jenis kriya yang dari bahan emas, logam, besi, perunggu, titanium dan kuningan itu adalah termasuk kriya logam ya. Contohnya emas, kalung, cincin, bros ya. Nah, pada kesempatan kali ini sini gambarnya cincin ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Kriya tekstil. Kriya yang memanfaatkan bahan baku kain atau tekstil sebagai bentuk kerajinannya. Nah, ini contohnya ada tapis ya. Nah, ada juga kalau tekstil yang lainnya ada bahan kawan etnik mungkin ya, yang bahan tenun ya, terus ataupun bordir, bahan tapis bordir, bahan tapis sulam dan sebagainya. Itu adalah bentuk kriya tekstil. Nah, kriya tekstil ini yang memanfaatkan bahan baku dari bahan kain ya. Nah, selanjutnya kita di kriya keramik. Kriya keramik yang satu ini memanfaatkan media tanah liat ataupun gipsum sebagai bahan baku pembuatannya. Nah, di sini ada kriya keramik. Contohnya di sini adalah vas bunga. Nah, ada juga ya kalau kalian di rumah kalian biasanya yang ada plafonnya pakai atap tuh ya, plafonnya itu biasanya pakai gipsum. Nah, itu adalah satu jenis kriya juga yang disebut dengan kriya keramik ya. Nah, piring juga termasuk, gelas ya, tapi yang terbuat dari tanah liat dan gipsum. Kalau yang kaca itu tidak termasuk ya. Kriya kulit, kerajinan yang menggunakan bahan baku kulit baik yang sudah disamak mentah ataupun sintetis. Nah, di sini contohnya dompet kulit. Nah, ada juga yang tas, ikat pinggang dan sebagainya. Ataupun alat-alat musik juga bisa disebut jenis kriya. Nah, tapi penggunaannya adalah sebagai musik ya, alat bahan baku musik, tapi yang lebih dominan adalah seperti fungsi pakai biasanya ya. Terus ada kriya anyaman. Kriya merupakan kriya yang menggunakan bahan baku bulu, daun, kertas, rotan dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuknya ya. Nah, pasti kalian sering lihat ya, di rumah kalian juga pasti banyak ada tikar, ada besek dan sebagainya. Nah, selanjutnya fungsi kriya. Apa sih fungsi kriya? Kriya memiliki beberapa fungsi dalam penggunaan kehidupan sehari-hari. Berikut fungsi kriya. Yang pertama ada dekorasi, berarti menghias dengan contoh dekorasi seni ukir pada rumah, dekorasi pernikahan, hiasan dinding, cendera mata maupun patung. Jadi kriya itu berfungsi sebagai
pengindah atau penghias atau mempercantik. Nah, contohnya di sini adalah dekorasi pernikahan ya. Nah, di sini dia menggunakan ini ya, kriya kayu ya, tuh di dekorasi panggungnya. Selanjutnya fungsi kriya ada apa? Terapan. Nah, kriya ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan mengutamakan fungsi pakai. Contohnya kursi, meja, cangkir, dan sebagainya. Nah, ini kursi ya. Nah, ini adalah satu bentuk terapan. Jadi dia itu dibuat khusus untuk kebutuhan hidup sehari-hari ya. Nah, itu disebut dengan fungsi kriya terapan. Selanjutnya ada fungsi kriya mainan. Kriya ini dibuat sebagai media permainan untuk anak-anak. Contohnya mobil-mobilan, congklak, boneka, dan sebagainya. Ya, di sini contohnya congklak ya. Mungkin kalian sering melihat ya. Oke, nah pada kesempatan kali ini sudah Bapak jelaskan apa saja jenis kriya, fungsi kriya, apa itu kriya. Nah, Bapak harap kalian bisa menambahkan segala bentuk jenis yang telah Bapak sampaikan pada buku catatan kalian, karena bisa jadi di buku cetak kalian subbab-subbab yang Bapak sampaikan ini tidak ada di buku kalian. Jadi silahkan ditambahkan di catatan. Nah, kalau sudah kalian tambahkan, kalian sudah pahami, sudah kalian ingat, nah di sini Bapak punya pertanyaan ya. Nah, mari kita mengulas seberapa paham kalian mengenai materi yang Bapak berikan. Nah, oke. Nah, tugasnya kalian silahkan foto segala jenis bentuk kriya yang ada di rumah kalian. Nah, tadi kan ada jenis kriya ada 6. Nah, silahkan cari satu foto dalam satu bentuk jenis kriya. Nah, setelah itu sebutkan manfaat kriya berdasarkan fungsinya. Ada tadi kan ada terapan, ada dekorasi, ada juga sebagai mainan. Nah, silahkan kalian fotokan dan kalian sebutkan. Misal nih contoh, kalian ada ikat pinggang dari kulit. Nah, ini kriya kulit. Nah, fungsinya sebagai terapan. Seperti itu. Paham ya? Silahkan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan melalui email Bapak di ridoamalgrah21@gmail.com ya. Nah, Bapak harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya, mau bekerja sama dengan baik dan mengumpulkan juga dengan baik. Nah, sudah sampai sini saja pertemuan dari Bapak. Semoga kalian selalu sehat, murah rezekinya ya, supaya kita dapat berkumpul kembali seperti biasa di ruang kelas seperti biasa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.